Kalau surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang eh, dari beliau diminta efisiensi 81 triliun, tapi kan Desas-desus tentang keberlanjutan ibu kota Nusantara yang digagas oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo, telah berembus. Namun, Menteri Keuangan ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memblokir anggaran pembangunan sebagai bagian dari penghematan anggaran per 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran oleh pemerintah? Nah, berikut ini perbandingan anggaran IKN era Presiden Jokowi versus Presiden Prabowo. Tak dipungkiri pembangunan IKN termasuk proyek ambisius pada era pemerintahan Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Sejak mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dicanangkan pada tahun 2019 silam, banyak perubahan demi perubahan yang terjadi. Pembangunannya pun terus dikejar di era Presiden Jokowi, sebab IKN diharapkan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Karena itu pada Mei 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menghabiskan anggaran sebesar 4,8 triliun rupiah APBN. Nah, bayangin aja nih guys, jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar 39,8 triliun rupiah. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai 36,5 triliun rupiah. Pemindahan ibu kota negara sebagaimana harapan Presiden Jokowi adalah manifestasi dari komitmen kuat untuk membangun Nusantara sebagai Smart Forest City yang berkelanjutan. Dengan konsep kota cerdas yang mengedepankan teknologi, lingkungan, dan keberlanjutan, pembangunan IKN yang digaungkan pun bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kota yang ideal untuk huni dan memberi kebahagiaan. Nyatanya, pembangunan IKN tidak seperti mengedipkan sepasang mata atau membalikkan kedua telapak tangan. Proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun rupiah. Sebagaimana pernyataan Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP era Jokowi melalui laman ikn.go.id. Angka yang sungguh fantastis. Namun, sebagaimana diketahui Oktober 2024 lalu, pemerintah Jokowi resmi tutup buku, sehingga pembangunan IKN ia wariskan pada pemerintahan selanjutnya. Nah, sebagai informasi untuk kamu yang masih stay nonton video ini, total alokasi anggaran untuk IKN di era pemerintahan Jokowi sejak periode 2022-2024 mencapai 75 triliun rupiah. Nilai ini terdiri dari realisasi sebesar 5,5 triliun rupiah pada tahun 2022, lalu realisasi sebesar 27 triliun rupiah pada tahun 2023, dan alokasi sebesar 42,5 triliun rupiah pada tahun 2024. Lalu untuk diketahui di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi, target investasi untuk IKN selama tahun 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Namun, Presiden Jokowi pada awal Oktober 2024 lalu, sebelum kepemimpinannya berakhir, hanya menyebut investasi yang masuk ke IKN baru mencapai 58 triliun rupiah. Nah, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengklaim investasi yang berlangsung tidak gagal meski target investasi 100 triliun rupiah pada tahun 2024 tidak tercapai. Adapun hingga akhir tahun 2024 lalu, investasi di IKN yang masuk melalui 8 tahap groundbreaking, total anggaran pastinya mencapai 58,41 triliun rupiah. Agung Wicaksono dalam sesi doorstep wawancara usai rapat bersama Komisi 2 DPR di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu 12 Februari 2025. Dengan mantap menyatakan, hal yang berlangsung untuk IKN tak gagal karena target tahun 2024 berasal dari target 5 tahun, yakni target 2019 sampai 2024. Sementara pembangunan IKN baru berjalan 2 tahun, yakni 2023 sampai 2024. Sementara pembangunan dan pengembangan IKN direncanakan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Secara garis besar sesuai peta perencanaan yang dibayangkan pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN di masa-masa mendatang dibagi menjadi 5 tahap, yakni tahap 1 tahun 2022 sampai 2024 yang telah berlangsung, di mana kamu udah ngelihat penampakan Istana Garuda. Tahap 2 tahun 2025 sampai 2029, tahap 3 tahun 2030 sampai 2034, tahap 4 tahun 2035 sampai 2039,
dan tahap terakhir yakni tahap 5 tahun 2040 sampai 2045. Itu kalau mulus sesuai bayangan Presiden Jokowi yang nggak bisa jadi presiden seumur hidup ya guys. Nah, berganti pemimpin maka kebijakan pun acap kali berganti. Begitu kan realitas di negeri ini? Kalau kamu ngelihatnya nih, apa yang sebenarnya terjadi di balik berbagai perubahan ini? Kira-kira benar nggak sedang terjadi koreksi atas pemelintiran kepentingan terkait pemindahan ibu kota negara? Belakangan memang langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sementara anggaran infrastruktur mengisyaratkan kecenderungan pemerintahan sekarang untuk tidak memprioritaskan proyek IKN. Atas instruksi Presiden, pembangunan IKN telah diblokir oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo per 2025. Kendati proyek IKN yang menjadi warisan dari pemerintahan Jokowi tetap akan berjalan, pemerintahan Prabowo dinilai oleh pengamat sepertinya tak akan menjadikan program tersebut sebagai prioritas, seperti menggebu-gebunya Presiden Jokowi atas alasan pemerataan ekonomi. Pihak otorita IKN yang masih warisan Presiden Jokowi, kala dimintai tanggapan, menyatakan optimis pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur itu akan berlanjut dengan baik di bawah pemerintahan sekarang sebagaimana prioritas Presiden pendahulu. Nah, Basuki Hadi Mulyono yang akrab dikenal dengan nama Pak Bas, selaku Kepala Otorita IKN, tetap meyakinkan publik bahwa anggaran IKN bertambah sebesar 8,1 triliun rupiah setelah rapat terbatas di Istana pada Senin 10 Februari 2025. Pak Bas menyebut Presiden Prabowo menyetujui permintaan penambahan anggaran yang ia ajukan dan diminta berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran dengan yang disetujui oleh Presiden Prabowo, yakni 6,3 triliun rupiah ditambah 8,1 triliun rupiah, sehingga totalnya mencapai 14,4 triliun rupiah, yang mana ini bagian dari anggaran 48,8 triliun rupiah. Nah, seperti kita ketahui berdasarkan surat Kepala OIKN kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor B141 garing Kepala garing Otorita IKN garing 11 garing 2024 tanggal 9 November 2024. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua periode 2025-2029 mencapai 48,8 triliun rupiah. Lalu kebutuhan anggaran 2025 untuk pembangunan IKN mencapai 14,4 triliun rupiah. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA OIKN 2025 dialokasikan sebesar 6,3 triliun rupiah. Dan usulan tambahan anggaran OIKN untuk 2025 mencapai 8,1 triliun rupiah. Secara rinci, tambahan anggaran tersebut bakal dipakai untuk pembangunan jalan dan jembatan kawasan 1B, 1C, dan WP2. Yang meliputi pekerjaan tanah, tebing, aspal, dan multi-utility tunnel atau MUT dengan panjang 25 km senilai 3,7 triliun rupiah. Kemudian untuk pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif seluas 76.000 meter persegi senilai 2,3 triliun rupiah. Pembangunan kompleks hunian legislatif dan yudikatif sebanyak 7 tower senilai 8,5 triliun rupiah. Dan pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sanitasi seluas 35 km senilai 600 miliar rupiah. Selain dari penambahan anggaran 8,1 triliun rupiah, sebagaimana Mimin sebutkan tadi, pembangunan tahap kedua IKN juga bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha yang diproyeksikan mencapai 60,93 triliun rupiah dan dari investasi sebesar 6,49 triliun rupiah. Sebelumnya, anggaran IKN sebesar 48,8 triliun rupiah merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil rapat terbatas pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Selain itu, anggaran yang dipangkas hanya untuk DIPA IKN dari awal pagu sebesar 6,3 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah, alias dipangkas sebesar 1,15 triliun rupiah. So, bisa kita lihat, di era Presiden Prabowo, tampaknya sejumlah pemangkasan akan terus terjadi karena IKN bukan program prioritas. Namun saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih berlangsung. Presiden Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun di tengah efisiensi anggaran, sejumlah dana bagi pembangunan IKN mesti diblokir. Nah, adapun pembangunan tahap kedua yakni kawasan pusat kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, sarana dan prasarana untuk mencapai ibu kota politik pada tahun 2028. Dan pembangunan sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif sepanjang 2025 sampai 2028.
Adapun untuk pembangunan yang tengah dikerjakan masih akan dilanjutkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Sedangkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029 akan diinisiasi oleh OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, pertanyaannya, jika anggaran IKN di tahun-tahun berikutnya terus berlanjut dipangkas atau tetap diblokir? Menurutmu gimana nih nasib IKN di era Prabowo? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.